Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau mempresentasikan semacam perenungan pribadi saya terhadap proses menjelang kematian gitu. Khususnya saya mengambil perspektif Ayub. Nah, di kali ini saya mau kalau menyambung dari apa yang saya sampaikan di diskusi sebelumnya gitu ya. Saya agak-agak mau membela ngeyelnya Ayub kira-kira gitu. Sebagai bagian dari pergumulan iman orang yang menjelang kematian. Nanti ini saya mau presentasi dulu materi yang sudah saya siapkan, kemudian di bagian akhir barangkali saya mau tambahkan beberapa refleksi pribadi berdasarkan pengalaman saya, khususnya dengan almarhum ayah saya dulu. Slide yang pertama. Jadi di Indonesia menurut sumber yang saya dapatkan ini ada semacam tuntutan budaya gitu ya, bahwa ketika orang menjelang kematian gitu apapun yang dialami ada semacam tekanan gitu untuk nerimo gitu ya. Dan bahkan secara kultural kita menganggap itu sebagai golden standard, bahwa kalau orang menjelang kematian ya sudah terima aja gitu ya. Nah, saya mau melihat dari sudut pandang yang lain dalam konsep yang saya beri nama bioetika agoni gitu ya, bahwa proses orang menjelang kematian gitu ya, yang saya sebut tadi ngeyel gitu, yang coba melawan, menentang gitu proses kematian itu sebagai bagian dari ekspresi perenungan teologis pribadi gitu, khususnya menghadapi penderitaan yang luar biasa. Slide yang kedua. Jadi kita secara khusus, saya secara khusus di saat ini ingin melihat bagaimana semacam gambaran penafsiran terhadap diri Ayub gitu di dalam kitab Ayub yang cenderung menekankan kesabaran gitu ya. Ayub itu digambarkan sebagai sosok yang kemudian yang pada waktu itu menderita secara luar biasa, lalu kemudian dia sabar menerima, nerimo gitu ya. Nah, di sini saya mau lihat ini bagian-bagian yang secara khusus di mana Ayub itu dia coba membela dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Ayub kan dia mengalami penderitaan yang luar biasa, kemudian datang teman-temannya gitu ya, yang tadi Pak John bilang penghibur sialan itu gitu ya. Lalu kemudian Ayub coba mempertahankan dirinya dan akhirnya di bagian akhir dia seperti ditundukkan gitu oleh narasi yang dibuat oleh penulis kitab Ayub. Tapi saya mau lihat secara khusus bagaimana proses Ayub itu dia bergumul, khususnya ketika dia menghadapi teman-temannya itu sebagai proses yang, kalau saya bilang sebagai proses yang otentik ya. Ketika orang menghadapi penderitaan yang luar biasa itu. Dan itu menunjukkan bahwa ratapan gitu ya, dalam bentuk yang mengekspresikan penderitaan luar biasa itu, kepahitan dirinya itu adalah wujud iman yang jujur. Bukan sesuatu yang harus dihaluskan gitu ya, atau yang harus dihilangkan, kita harus nerimo gitu. Tapi itu adalah bagian dari iman. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada semacam kritik gitu ya, saya coba lihat-lihat di sumber-sumber, khususnya jurnal-jurnal mengenai Christian bioethics gitu ya. Ada semacam tuntutan juga untuk punya semacam otonomi khusus gitu dari seorang pasien. Jadi pasien dianggap sebagai orang yang harus mengambil bagaimanapun mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri. Slide yang keempat. Hal lain yang perlu dilihat gitu dalam perbincangan mengenai bioetika Kristen itu adalah kritik terhadap kualitas hidup. Jadi ada pandangan dalam diskursus bioetika Kristen bahwa ketika orang yang sudah tidak berdaya dirawat gitu ya, dia sudah pesakitan luar biasa, itu dianggap sebagai kondisi yang hina gitu ya, yang bertentangan dengan standar umum mengenai kualitas hidup. Lanjut. Nah, di sini kita mau bicara mengenai dignity. Saya sudah sempat diskusikan dengan Dr. Roland tadi mengenai martabat gitu ya. Apakah orang yang sudah betul-betul menderita, dia sudah tidak berdaya gitu ya, lalu kemudian dia
eh, kehilangan martabatnya gitu, dan dia seharusnya menerima saja kondisi dirinya sendiri itu. Lanjut. Nah, problem mengenai martabat ini gitu ya, karena itu muncul karena ada semacam anggapan bahwa kesehatan itu adalah standar utama di mana orang fokus pada menghilangkan penderitaan, gitu ya. Dan ini cenderung memunculkan, menurut riset yang saya kutip ini, kondisi di mana para medis terburu-buru memberikan sedatif atau pembiusan berlebih, sehingga kadang merampas kebebasan spiritual pasien untuk memproses agoni eskatologis mereka. Lanjut. Nah, di sini saya mau mengusulkan gitu ya, bagaimana mendampingi orang-orang yang menderita gitu ya, dan dalam proses bergumul luar biasa, khususnya dengan Tuhan gitu, ketika menghadapi penderitaan gitu. Ini saya mau mengusulkan mode yang boleh dibilang barangkali ideal, di mana sahabat-sahabat Ayub itu gitu ya, di awal-awal sebelum mereka berubah menjadi penghibur sialan gitu ya, itu hadir dan hadir secara hening di hadapan Ayub itu. Jadi mereka berduka bersama-sama dengan Ayub gitu, sebelum nanti kemudian terjadi diskusi dan ada perdebatan di sana. Saya kira itu model yang barangkali ideal ya barangkali. Dan itu sendiri seperti yang saya diskusikan tadi dengan Dr. Venita, itu yang saya lakukan gitu ketika berhadapan dengan ayah saya. Jadi ayah saya itu secara utuh dia gagal ginjal, tapi dia menolak untuk mendapatkan perawatan. Jadi tidak cuci darah gitu ya. Memang setahun penuh itu menderita. Nah, yang menarik karena saya seorang pelajar teologi gitu ya, itu di 3-4 hari terakhir hidupnya, ada satu kalimat yang dia terus-menerus ulang di waktu itu. Kalimat yang sama selama 3 hari. Dia sudah tahulah bagaimana, mungkin Pak Dokter tahu bagaimana kondisi orang yang tidak menjalani cuci darah ya, gagal ginjal, dia udah gak bisa gerak gitu ya, udah tubuhnya udah penuh cairan gitu. Dia teriak satu kalimat, Tuhan jangan bunuh aku. Selama 3 hari itu. Jadi saya tidur di ruangan yang sama dengan ayah saya gitu, selama 3 hari sampai dia berhenti, dia menghembuskan napas terakhir, kalimat itu terus dia ulang. Nah, waktu itu saya tentu mungkin karena saya waktu belasan tahun lalu saya masih sangat muda gitu ya. Saya belum mengerti apa yang terjadi dengan ayah saya itu. Tapi saya kira itu adalah bagian pergumulan iman dia. Ya. Dan saya bersyukur seperti diskusi dengan Dr. Venita tadi, saya tidak terburu-buru gitu ya membungkam ayah saya gitu ya. Jangan bicara begitu, masa mau bilang bahwa Tuhan itu mau bunuh gitu kira-kira. Jadi bukan istilah teologis Tuhan jangan ambil nyawaku, bukan. Tuhan jangan bunuh aku gitu. Jadi dia berhadapan dengan Tuhan dalam kondisi dia membayangkan Tuhan itu memang akan mencabut nyawa dia. Dan dalam arti yang negatif. Nah, itulah yang kemudian yang saya renungkan ya ketika saya menulis tentang ini gitu. Bagaimana kita menjalani proses itu walaupun tentu semua tidak mudah gitu ya. Saya juga sampai sekarang masih coba betul-betul menerima gitu ya, menghayati proses itu gitu. Di tengah walaupun seperti yang diskusi dengan Dr. Venita tadi, bahwa saya bersyukur bahwa saya tidak hadir seperti pembela Tuhan gitu. Tapi memang itu sebuah proses yang sulit. Dan presentasi saya ini mau bilang bahwa itu adalah bagian pergumulan iman yang perlu diakui gitu. Saya kira dalam diskusi teologis. Lanjut. Nah, jadi ada satu buku yang menarik sekali mengenai teologi trauma yang saya lagi baca, tulisan Karen O'Donnell gitu. Bagaimana kita dalam teologi ini, itu ya, khususnya berhadapan dengan penderitaan orang-orang yang sudah menjelang kematian gitu, memvalidasi kemarahan. Gitu. Jadi instead of kita
mengagungkan gitu secara kultural, mungkin secara religius gitu, bahwa orang yang nerimo, orang yang pasrah, yang legowo gitu ya, sebagai golden standard gitu ya. Mengapa tidak kita menerima misalnya kemarahan atau emosi-emosi negatif yang muncul memang karena ya betul-betul menderita. Gitu. Instead of kita bilang, atau mungkin saya dalam posisi dengan saya bilang, jangan begitu, Tuhan itu maha baik gitu ya. Katakan Tuhan baik gitu kan, seperti sekarang beberapa orang menyarankan ketika mengalami penderitaan, katakan Tuhan baik gitu. Lalu kita terima bahwa memang itu adalah semacam perjumpaan personal kita. Perjumpaan personal dengan keagungan Allah di tengah badai kehidupan gitu. Dalam hal ini di ujung kehidupan. Lanjut. Nah, ini ada percakapan juga gitu ya, mengenai transhumanisme gitu, bahwa kalau ada pandangan mengenai dalam ilmu ideologi sekuler gitu, bahwa kalau ada kelemahan biologis itu dianggap sebagai cacat evolusi gitu ya. Dengan demikian kerentanan itu sesuatu yang harus dihindari. Orang tuh harus selalu tampil kuat gitu. Nah, di sini saya mau memvalidasi hak Ayub sebagai atau Ayub kontemporer, saya bilang sebagai untuk menangis, untuk meratapi gitu. Meratapi penderitaan hidupnya. Lanjut. Jadi refleksi teologi saya ialah kalau kita mau membayangkan ICU itu sebagai altar teologis gitu, janganlah kita kayak terjebak dalam, kalau anak-anak muda sekarang bilang toxic positivity, jadi kira-kira ya. Jadi mengagungkan bahwa semua harus berjalan mulus gitu. Kita perlu terbuka untuk bahwa dalam proses menghembuskan napas terakhir itu seperti yang dialami oleh ayah saya itu bukanlah sebuah proses yang selalu mulus dan harus mulus gitu. Dan di situ ada semacam pergumulan-pergumulan teologis yang memang rumit dan sulit, yang tidak mudah langsung bisa diterima. Itu aja dari saya, mungkin perenungan saya dan presentasi saya mengenai bioetika ratapan dari Ayub ini. Terima kasih. Ada dari Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya, boleh. Saya melihat presentasi dari Pak Yan ini memang adalah suatu refleksi yang memang refleksi yang cukup mendasar dari beberapa hal terkait dengan teoretik yang ada di dalam pastoral. Cuma mungkin akan jauh lebih baik, saran saya, mungkin saya akan menambah karena saya juga praktisi. ICU itu sebenarnya dari tulisan Bapak tadi, refleksi ICU yang ada dalam kepustakaan itu adalah refleksi ICU Barat. ICU Barat. Jadi memang untuk membumikannya ke Indonesia itu mungkin butuh kajian lebih praksis lagi. Walaupun tadi memang sudah disampaikan ya. Jadi pertama-tama begini, ICU yang ada saat ini adalah sebenarnya problem altar yang Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya problem altar yang lebih ke arah sebenarnya dialog pergumulan itu keluarga pasien sebenarnya, bukan yang bersangkutan. Karena sebenarnya di ICU itu pada prinsipnya percakapan dari pasien itu hampir dinihilkan. Bukan karena keterburu-buruan tadi ya, bukan hanya, mohon maaf. Memang itu ada kritik terhadap keterburu-buruan untuk memblanting, istilah kita memblanting komunikasi pasien dengan pergumulan-pergumulannya. Tapi kemudian tadi sebenarnya kalau kita mengarahkannya pada pergumulan atau dialektika, Ayub itu bukan Ayub pasien sebenarnya. Ayub itu adalah dalam konteks ICU, Ayub itu ada keluarga pasien. Gitu. Jadi pergumulan itu keluarga pasien dan sangat tepat. Ministry of Presence, Ministry of Silence, saya juga pernah membuat tulisan itu untuk di ICU. Memang fokus layanan kita di ICU itu sebenarnya bukan pasien, bukan yang di ranjang itu, tapi yang mendampinginya. Itu yang kemudian yang satu. Dan saya rasa dengan pergumulan Pak Yan itu sebenarnya, jadi sebenarnya bukan pergumulan bapaknya Pak Yan, tetapi kemudian Pak Yan sendiri itu sebenarnya. Satu, supaya maksudnya lebih membimbing. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan benar bahwa kenapa penting Ministry of Silence di situ, ada Ministry of Presence, karena memang di ICU itu ciri khasnya adalah mechanical personal. Jadi artinya gini,
ada perbedaan antara pasien yang ada di atau seseorang yang berada di ICU dan di luar ICU. Apa perbedaannya? Karena di ICU itu orang itu diinstrumentasi. Jadi dipasang alat dan sebagainya sehingga proses percakapan atau pergumulan teologis itu bisa dikatakan memang nihil sebenarnya. Ya, memang nihil. Bisa dikatakan nihil. Nah, mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya tinjauan ini atau pergumulan itu dilebarkan, bukan pada konteks di ruang ICU, tapi pada akhir kehidupan. Karena pergumulan-pergumulan tadi, ministry of presence, percakapan-percakapan yang tanda kutip tadi ya, dibilang pendamping sialan itu, justru lebih banyak berada pada waktu pasien itu sebelum di luar ICU. Konteksnya tadi menyebutkan 1 bulan, dan kami mendapatkan banyak pasien-pasien yang menolak ini, ada dialektikanya berada di luar ICU. Memang pergumulan pertempurannya ada di ICU, tapi dialektika ini akan sangat baik dan sangat relevan. Justru percakapannya di luar instrumentasi person tadi. Begitu pada saat pasien orang itu dilakukan instrumentasi, percakapan ini berhenti. Yang akan ada adalah ministry of presence. Ya mungkin saya sharingkan, ministry of presence yang dimaksud dengan sini adalah kehadiran kita sebagai hamba Tuhan untuk datang dan mendampingi tanpa ada percakapan seperti sahabat-sahabat Ayub yang 3 minggu pertama itu. Itu benar, sangat benar. Tidak perlu ada dialog. Tapi ada pendampingan, ministry of apa lagi? Ministry of touching. Kadang-kadang yang sering menjadi kegagapan kita di dalam ruang ICU itu adalah even kita sebagai hamba Tuhan, even kita sebagai dokter atau perawat Kristen sekalipun, kita merasa punya rasa bersalah kalau tidak memberikan encourage, kalau tidak memberikan doa, atau menyatakan sesuatu dalam verbal. Padahal cukup 2 saja, ministry of presence dan ministry of touching. There is very ini. Dan saya punya studi juga. Orang yang kalau kita berbicara kepada pasien yang bangkit, tanda kutip bangkit ya, karena maksudnya setelah itu, mereka akan ingat bahwa kita hadir dibandingkan apa yang kita omongkan. Jadi percakapan teologis apapun itu tidak akan ini. Yang mereka ingat cuma satu. Kamu hadir. Anak saya hadir, ibu saya hadir, orang yang saya kasihan hadir, pendeta saya hadir. Bukan apa yang kita omongkan. Jadi mungkin satu yang saya mau tanda kutip kalau bisa disebut mengkritisi adalah mungkin saran saya diperlebar. Biotika ratapan ini diperlebar ke end of life. Jadi percakapan dialektikanya bukan hanya di ICU. Dan kemudian dorong Ministry of Presence dan Ministry of tadi ya, itu adalah kepada yang memiliki pergumulan sebenarnya. Siapa itu? Keluarga pasien. Itu mungkin masukan saya. Makasih. Ya, makasih Pak Yan ya untuk presentasi yang menarik dan sangat menginspirasi. Saya mau masuk ke sisi, mungkin karena ini ada pengaruh juga dengan presentasi sebentar lagi dari saya sebagai orang kedua, perspektif traumanya. Dalam kajian-kajian trauma, dan kebetulan nanti saya juga akan bicara tentang trauma. Saya membayangkan setiap mereka yang sakit itu sebetulnya orang yang trauma. Tapi jangan lupa, keluarga terdekat dan sahabat itu juga mengalami yang namanya second trauma. Jadi mereka secondary trauma. Atau apa ya, istilah kalau Sally Rembo itu kalau tidak salah second atau secondary trauma itu ya. Ibu Septemi Lakawa ya, ketika riset di Halmahera untuk konflik Ambon itu, Halmahera, dia meneliti orang-orang yang mengalami trauma karena pelaku perang. Tapi sebagai peneliti orang dari luar, setelah dia banyak-banyak mendengar cerita perang itu, ternyata dia juga mengalaminya. Nah, saya merasa bahwa mungkin Pak Yan juga mengalami itu ya. Saya juga mengalami Pak. Jadi ada teman saya pendeta juga di kampus, kebetulan istri kami itu sama, mengalami cancer. Teman saya cancernya itu Pak, kemo terus sampai hari ini.
Tapi saya mengalami, itu yang saya tadi mau katakan tapi saya nggak katakan, mengalami mukjizat, Pak. Istri saya itu cancer cervix stadium 4 dan sekarang sudah selesai. Ada mukjizat. Tapi saya sebagai orang yang tiap saat menemani, sampai pada akhirnya begini, kamu nggak usah ikut lagi ke rumah sakit. Itu istri saya. Saya sendiri aja. Dia bawa mobil sendiri, parkir 1 minggu di situ. Kadang-kadang 4 hari, 5 hari. Sampai segitunya. Karena dia tahu kita itu mengalami tekanan juga. Gitu. Nah, saya pikir juga teman-teman Ayub ini ya, yang penghibur sialan itu ya, itu sebetulnya terjemahan dalam bahasa Ibrani-nya Menachem Amal. Dari Naham itu ya. Itu sebetulnya bisa juga artinya penghibur jahat juga gitu loh. Dan seterusnya. Penghibur sialan gitu. Artinya mungkin tidak mau masuk dalam apa yang tadi, yang saya senangnya Pak Yan tidak masuk dalam penghakiman terhadap ayah ya, menahan diri. Saya juga sama. Teman saya juga sama gitu loh. Nah, itu saya lihatnya dari situ Pak Yan. Mungkin juga kita sebetulnya orang yang mengalami trauma juga sebetulnya dari pengalaman orang lain, sekalipun dia orang paling dekat dengan kita. Dan kalau dari kisah-kisah itu saya membayangkan ya memang apa ya, justru kita yang masih hidup ini sebetulnya yang dalam tanda kutip ya menghidupi terus trauma itu, gitu loh, ya. Dan mungkin cerita Bapak tadi inilah yang kelihatan dari Pak Ian gitu loh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sih lebih ke praktisi ya mungkin, karena saya dokter, kerja di rumah sakit, melampaui pasrah gitu ya. Tadi yang disampaikan Dokter Eka, ya betul ya, kalau pasien tuh udah masuk ICU ya misalkan, itu tuh udah gak sadar ya gitu ya. Dia tuh tidak, dalam tanda kutip ya, tidak berwenang lagi dalam hidupnya. Seringkali kita hanya mengkonfirmasi ke keluarga. Ini begini. Apakah keluarga bersedia? Misalkan pasien ini untuk dilakukan intubasi, dilakukan RJP gitu ya. Nah saya bingungnya kalau di sini kan kesannya pasien ini masih bisa bergumul ya gitu ya. Dan dia harus beyond gitu ya, daripada nerimo, tapi dia mengalami gitu ya bahwa sampai akhirnya berdamai kesannya tadi dari beberapa paparan gitu ya. Nah kalau misalkan seperti itu, bagaimana kami praktisi gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Saya ingat ayah saya sendiri juga yang decision saya. Karena ketika masuk ya sudah koma ya gitu ya. Kami yang diskusi ini ya. Nah maksud saya sebagai praktisi apa yang mungkin gitu ya kami lakukan praktisi gitu ya. Selain yang tadi ya kalau Dokter Eka bilang kehadiran ya, present ya, sama touching ya gitu ya. Ya saya juga percaya bahwa pendengaran tuh masih didengar ya, karena pasien tuh masih berespon kan anaknya. Tapi gimana supaya pasien ini bisa melewati pasrah tadi ya gitu ya, sampai akhirnya bisa damai gitu ya. Apalagi ya tadi dilematisnya kita mesti mutusin cara medis dan tidak dalam tanda kutip ya, tidak melibatkan pasien. Pasien nggak bisa lah ya, bukan nggak punya hak ya, nggak bisa emangnya juga gitu. Akhirnya keluarga gitu ya. Mungkin saya pengen lebih praktisnya kali Pak ya gitu, gimana nih gitu ya. Dalam posisi kami sebagai pelaksana gitu ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang pasien tuh tidak berwenang di atasnya gitu ya. Terima kasih. Ya terima kasih sekali Pak Dokter, Bu Dokter dan Pak John untuk komentarnya. Saya belajar banyak karena memang ini juga pertama kali saya masuk ke dalam bidang bioetika ini. Nah memang apa yang saya paparkan ini benar konteksnya Barat. Karena keilmuan Christian bioetik sendiri itu berkembang di Barat. Ada jurnal sendiri bahkan mereka di Oxford. Dan ketika saya cari-cari di Indonesia kayaknya belum terlalu banyak saya kira ya. Sehingga rujukan saya memang ke konteksan yang lebih banyak. Jadi saya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi gitu sebagai masukan dan memang benar saya
refleksi saya dengan ayah saya itu agak unik karena ayah saya itu sampai akhir hidupnya dia masih sadar gitu. Jadi tidak sampai apa gitu, nah dia masih sadar terus. Jadi pergumulan bapak saya itu saya saksikan, bahkan kalau saya juga bingung apakah mau bilang itu berdamai, dia kayaknya sampai meninggal bapak saya itu dia masih mengucapkan kalimat tadi itu. Jadi tidak ada sampai kayak mau menerima saya kira. Dan menurut saya dari refleksi saya pribadi ya, saya kira itu adalah bagian pergumulan iman dia gitu. Mungkin nantinya pada akhirnya dia berdamai dengan Tuhan gitu kan. Secara iman kita percaya gitu. Tapi yang saya saksikan gitu ya, benar apa yang disampaikan Pak Dokter dan Ibu Dokter ini, pergumulan refleksi dan perenungan dan semacam apa boleh dibilang proses kami melewati duka itu. Ayah saya melewati semua itu gitu kan, dan pada akhirnya dia percaya berjumpa dengan Tuhan. Apa jawaban atas kalimat dia terhadap Tuhan, nanti Tuhan mungkin jawab langsung kepada ayah saya gitu kan, kita tidak pernah tahu gitu. Tapi memang benar bahwa ini adalah perenungan saya pribadi gitu, dan kami semua seperti yang disampaikan oleh Pak John gitu, memang agak berat, termasuk misalnya kalau didiskusikan dari perspektif trauma ya, salah satunya itu rasa bersalah itu. Jadi putusan bapak saya itu tidak menjalani proses cuci darah itu karena dia mempertimbangkan kami. Kalau sudah melewati proses cuci darah gitu ya, sepengetahuan dia, kami semua akan hancur secara finansial gitu. Jadi keputusan dia waktu itu, dan setelah dia meninggal itu juga bagian dari proses kami bergumul dengan rasa bersalah gitu kan, sebagai anak gitu kan. Apalagi ibu saya sudah duluan meninggal, jadi ketika ayah saya meninggal, saya waktu itu masih umur 20-an, saya dengan adik gitu, jadi tiba-tiba jadi yatim piatu gitu, semua kan proses melewati duka itu gitu. Jadi saya mengamini apa yang direnungkan, dan mungkin saya secara pribadi tidak bisa memberikan banyak saran barangkali Ibu ya. Karena itu tadi konteks yang saya hadapi dan saya kira dihadapi oleh Ayub juga gitu, tidak sampai kehilangan kesadaran gitu ya. Prosesnya memang ketika kehilangan kesadaran ya sudah meninggal gitu, tidak kehilangan kesadaran lalu kemudian tidak ada proses itu gitu. Jadi saya terima itu sebagai masukan gitu ya, perenungan ini diperluas gitu, bagaimana mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan lagi tulisannya gitu ya, untuk menambah-nambah kan gitu bioetika Kristen di Indonesia. Itu mungkin respon saya secara umum. Terima kasih Pak Yan untuk pemaparannya hari ini.